Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdi Bikam Tayama. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat internet gateway. Kita langsung saja ke videonya. Pertama-tama kita menambahkan MikroTik router OS. Kita scroll ke bawah. Lalu bagian game option kita bisa hapus, lalu save. Lalu kita akan menambahkan internet. Saya menamainya dengan ISP dan tipenya kita ganti NAT. Lalu ikonnya kita bisa ganti. Saya akan menggantinya menjadi bentuk awan. Lalu save. Lalu kita bisa menyambungkannya ke MikroTik. Lalu kita akan menambahkan PC. Di sini saya akan namanya PC 1. Lalu kita save. Lalu di sini saya akan menambahkan untuk PC 2. Lalu kita bisa sambungkan. Lalu kita bisa menyalakan MikroTiknya. Lalu kita masuk. Tunggu sebentar ya teman-teman, prosesnya akan agak lama. Nah, di sini sudah muncul untuk loginnya admin. Lalu untuk passwordnya kita kosong saja, lalu enter. Kita tunggu sebentar. Lalu di bagian ini kita Ctrl C. Kalau sudah masuk, kita IP/dhcp client/print. Oh, di sini ada kesalahan ya teman-teman, ada sedikit masalah. Kita coba lagi masuk. Kita klikkan lagi IP/dhcp client/print. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman IP-nya, yaitu 10.0.137.17/24. Lalu kita komen IP address/print.
Lalu di sini sudah muncul ya teman-teman untuk address dan networknya. Lalu kita ketikkan lagi IP route/print. Nah di sini sudah muncul ya teman-teman address dan gateway-nya. Lalu kita ketikkan lagi IP/DNS/print. Nah di sini sudah muncul ya teman-teman. Setelah itu kita akan merestartnya ya teman-teman. Kita restart dan kita ketikkan IP/dhcp client/remove. Kita akan memasukkan IP-nya, misal IP-nya ini searching atau bagaimana, kita bisa meremove-nya lalu memasukkannya secara manual. Setelah itu kita coba cek IP/dhcp client/print. Nah di sini sudah hilang ya teman-teman. Setelah itu kita cek lagi IP/address/print. Nah di sini juga sudah hilang. Setelah kita ketikkan lagi IP/route/print. Di sini juga sudah tidak ada. Kemudian IP/DNS/print. Nah di sini juga sudah hilang ya teman-teman. Artinya sudah berhasil kita remove atau hapus. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan secara manual. Kita ketikkan IP/dhcp client/add interface internet interface Ethernet 1. Lalu kita cek dengan IP/dhcp client/print. Nah di sini sudah muncul kembali ya teman-teman untuk IP DHCP kliennya. Kemudian kita hapus dulu ini salah ya teman-teman. Kemudian kita IP/address/print. Nah di sini sudah muncul juga ya teman-teman. Kemudian kita IP/route/print. Di sini sudah muncul juga ya. Kemudian kita ketikkan IP/DNS/print. Di sini sudah muncul juga atau sudah berhasil kita membuat secara manual. Kemudian kita ketikkan IP/address/add sama dengan, kita scroll ke atas untuk melihat IP-nya. Nah ini dia ya IP-nya teman-teman, di bagian address 10.0.1
10.137.17. Lalu kita masukkan IP-nya 10.0.137.17. Interface Ethernet 1. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita ketikkan di sini kita masukkan IP/root/add gateway di sini kita bisa scroll ke atas, lalu di bagian ini ini adalah gateway-nya ya teman-teman. Kita masukkan saja. Kemudian kita ketikkan IP/DNS/set server delapan titik delapan lalu enter, lalu kita ketikkan IP/address/print. Lalu kita ketikkan lagi IP/root/print. Lalu kita ketikkan lagi IP/DNS/print. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman. Untuk settingan di routingnya seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita pergi ke VirtualBox, ke Pinet Lab-nya, lalu kita cek IP-nya di sini. IP Pinet Lab-nya yaitu 192.168.1.11. Selanjutnya kita pergi ke command prompt, lalu kita masuk sebagai administrator. Nah, di sini kita masukkan root add 10.0.137.0 max 255.255.255.0 192.168.1.11 lalu enter. Nah, di sini kalau tulisannya oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita bisa pingkan di sini. Kita ping 10.0.137.0. Oh, maaf ya teman-teman, saya salah ketik. Di sini kita pingkan ping 10.0.137.17 yang ada di mikrotiknya tadi ya teman-teman. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke Winbox, kita masukkan IP-nya yang tadi.
di sini kita sudah masuk inbox ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan menambahkan address list. Di address list ini saya akan menambahkan IP yaitu 10.10.10.1/24, lalu interface-nya ether 2, lalu di bagian ini tidak usah saja, lalu apply, oke. Lalu pergi ke DHCP server, lalu DHCP setup, lalu pilih ether 2, lalu di bagian ini kita next saja terus. Nah, di sini sudah selesai. Lalu kita bisa ke TPL-nya lagi. Lalu untuk PC 1, PC 2 bisa kita nyalakan dulu. Lalu kita masuk ke PC 1, show IP. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Kita masukkan IP DHCP. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Kita sudah berhasil menambahkan IP ke PC 1. Kemudian kita masuk ke Winbox lagi. Lalu ke address. Lalu tambahkan IP satu lagi yaitu 20.20.20.1/24. Lalu untuk interface-nya kita bisa pilih ether 3, lalu apply, oke. Lalu kita ke DHCP setup lagi, kita pilih ether 3, lalu next saja, lalu oke. Nah, di sini kita sudah selesai. Lalu masuk ke PC 2, kita show IP terlebih dahulu. Nah, di sini masih kosong, kita tambahkan IP DHCP. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasi konfigurasi NAT. Di NAT ini ada juga IP private dan IP public. IP private itu dari PC ke mikrotik, dan IP public itu dari mikrotik ke ISP. NAT ini berfungsi mentranslasikan IP private menjadi IP public. Contohnya PC 1 ingin mengirimkan paket ke mikrotik, kemudian si mikrotik ini akan mengarahkan ke ISP, kemudian si ISP ini akan membaca PC yang 10.10 ini. Nah, di sini pasti akan ditolak karena PC ini adalah IP private. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi NAT agar dapat terbaca. Nah, pertama-tama kita masuk ke Winbox, lalu ke firewall, masuk ke NAT, lalu tambah. Untuk childnya di sini kita pilih search, lalu pilih ether 1 untuk
interface-nya, lalu action-nya adalah mouse square, lalu apply, lalu OK. Lalu kita ke Pinet Lab-nya, masuk ke PC 1, ping 8.8.8. Di sini sudah TTL ya teman-teman, artinya kita sudah bisa ke-ping ke internet. Kita coba ke PC 2, ping 8.8.8. Di sini juga sama ya teman-teman. Lalu di sini saya akan menambahkan satu PC lagi, yaitu PC 3. Kita colokkan terlebih dahulu, lalu kita mulai. Di sini saya akan menambahkan namanya dulu ya teman-teman, kabelnya biar tidak bingung. Nah di sini sudah saya labeli, lalu pergi ke Winbox. Di bagian set address ini kita masukkan 10.10.10 titik 254, lalu apply, lalu OK. Oh ya, lupa teman-teman, di sini saya akan menambahkan untuk PC 3-nya, masukkan IP-nya. Di sini saya akan masukkan 30.30.30.1/24. Lalu interface-nya saya akan pilih header path, lalu apply, lalu OK. Lalu ke DHCP server. Nah, di sini pilih header 4, lalu next terus. Lalu kita ke Pinet Lab, lalu PC 3. Di sini masukkan show IP, masih kosong. Lalu kita masukkan IP DHCP. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita uji coba. Di PC 1 kita coba ping internet ke 8.8.8. Nah, di sini TTL. Coba kita ke PC 2, kita ping 8.8.8.8. Nah, di sini pasti RTO karena kita sudah menambahkan, kita hanya
yang hanya tersambung ke internet hanya PC satu, dan PC yang lain tidak bisa menyambung ke internet. Nah, untuk selanjutnya kita akan balik agar hanya PC satu yang tidak bisa menyambung ke internet. Kita ke Winbox, lalu ke firewall. Nah, di bagian search address ini kita beri tanda seru. Lalu kita ke PinNet Lab lagi, kita coba ke PC3 ping 8.8.8. Nah, di sini pasti TTL. Kita coba ke PC2. Nah, di sini juga TTL ya, teman-teman. Lalu kita coba ke PC1. Nah, di sini pasti RTO. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.